Aku mau menceritakan kronologi bagaimana hilangnya dan baliknya Bang Ucup. Jadi kejadiannya itu kemarin aku ada posting waktu aku bongkaran karung, ada Bang Upik sama Babang JNT bantuin bongkaran karung. Terus aku ada story gitu kan. Nah itu terakhir dia keluar dari rumah kita itu sekitar jam 3 gitu ya, sekitar jam 3. Terus dia melanjutkan bantu kita antar barangnya Gunung Botak ke ekspedisi di jalan Raja Wali. Nah terus sekiranya sudah sampai di sana, istrinya ini, Kailan ini udah janjian emang sama Bang Upik untuk keluar mau cari barang katanya gitu. Terus ditanyalah percakapan dari si istri, tanya udah di mana? Ya sabar ya, aku masih di ekspedisi, habis ini pulang. Pokoknya intinya dia sekarang lagi di ekspedisi dan habis ini dia pulang, ya kan. Jadi paling tidak kan istri itu paling nunggu setengah jam, kalau nggak 1 jam seharusnya sudah sampai rumah. Cuman 1 jam kemudian, yaitu jam 4:30 gitu, nggak nyampe. Jadi ditanya lagi, sudah kan kelamaan tadi gitu. Nah itu sudah contek 1 di WA, itu kan artinya udah off ya. Dia punya WA tuh kayak udah mati gitu, udah off. Jadi dari jam 4:30 itu sudah lose contact sama istrinya, sama kita. Pokoknya Kak Helen itu bilang ada di sana kak, atau ada yang bisa ini kan. Jadi kita juga bantu telepon, tapi nomornya udah nggak aktif. Jadi setengah jam kita telepon nggak aktif, 1 jam telepon nggak aktif. Tapi awak namanya juga kayak baru hilang setengah jam, 1 jam, 2 jam kan kita ya biasa aja gitu. Terus oke lanjut, aku nggak bisa terlalu banyak baca chat, aku ceritakan kronologinya aja ya. Terus itu kira-kira jam 7 itu sang istri nanya kayak nelfon lagi nggak aktif, maksudnya udah kok nggak aktif, nggak ada kabar atau gimana. Terus itu jam 8, terus jam 9 malam, kok makin malam makin nggak bener. Biasanya kalau seandainya dia ada urusan ke lain, kayak misalnya dia ntar ya aku mau kesini dulu, atau enggak aku mau antar ini dulu, atau mau itu kan dia pasti lapor. Jadi kok ini enggak, jadi sang istri bilang kalau enggak kayak biasanya gitu. Jadi agak sedikit panik sampai jam 10, jam 11, jam 12, dan semuanya berharap dia itu cuman ya mungkin kalian banyak yang bilang prank kali, betulan kace, dibohongin kali prank lama. Jadi gimana ya, namanya juga orang gede baru hilang 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu kan kayak masih nggak bisa dikatakan hilang juga. Jadi aku ini mau posting kalau Bang Upik hilang, takutnya kalau misalnya Bang Upik gangguin kita atau gimana. Ada juga, kita pun juga berpikiran kalau bisa jadi Bang Upik gangguin kita atau dia kemana atau gimana gitu. Tapi kalau makanya aku posting, aku pertama kali posting udah tarik mata, oke baik. Oke. Makanya aku pertama kali posting, aku bilang siapa yang menemukan aku transfer 300.000 ya kan. Nah maksud aku itu supaya siapa tahu kalian adalah loh itu loh Bang Upik gitu ya. Terus lapor ke aku, jadi kan ibaratnya lebih semangat ya. Tapi ada beberapa orang yang berpikiran aku tuh main-main gitu loh, aku tuh kayak bercanda, Yisin tuh lah ngadain sayembara kayak gitu. Kalau 300 juta aja aku baru laju, kalau ini cuma jadi mereka tuh kayak berpikir aku tuh apa sih, kayak main-main gitu loh. Tapi terserah lah itu mau jadi. Aku banyak yang DM aku tuh betulan kah Ceh betulan Bang Upik bilang, Bang Upik kemana? Ini betulan kah? Prank kali. So aku ini kayak PR banget gitu loh ya kan, antara menunggu berita baik
salah satu kalian berita, kayak misalnya aku berharap, Cek, tadi tuh aku lihat mobilnya di sini, atau Cek, tadi tuh aku bisa lihat dari situ. Aku tuh berharap, tapi isinya tuh kayak si A replay your story. Cek, betulan kah? Cek, ini betulan kah? Cek, serius kah? Cek, masa hilang? Jadi kayak ya kayak gitulah ya kan. Dan akhirnya sampai aku bilang menunggulah jam 12, siapa tahu Bang Upik kayak surprise jam 12 yang kamu itu deh. Pikiran aku seperti itu. Jadi aku bilang jam 12 malam gak ada kabar, jam 1 malam gak ada kabar, jam setengah 2 pokoknya aku kayak standby, telepon lagi tuh nggak ada apa sih, kayak nggak aktif gitu. Aku tuh juga telepon terus, misalnya dari pihak istrinya Bang Upik, gimana kak, ada kabar? Nggak ada. Si A, maksudnya adik-adiknya, kakak-kakaknya juga udah cari di daerah yang biasanya dia nongkrong atau teman-temannya dia itu, siapa tahu gitu kan. Aku pun telepon kayak kafe A, terus nanya di tempat B apakah ada di sana, ada siapa tahu ada kelihatan apa tuh, nggak ada, semua itu kayak bilang nggak ada. Gila, kok kayaknya makin subuh kok nggak pulang, kok makin horor gitu loh ya kan. Ya bukan aku, maksudnya kalian aja yang aku banyak baca dari para penonton bilang aku nih nggak kenal Bang Upik, cuman aku sering lihat, sering nonton dari story Cece. Aku nggak kenal, tapi kok aku ngerasa ikut prihatin ya Cece. Aku kok ngerasa apa sih namanya tuh, kayak deg-deg juga Cece. Aku juga khawatir Cece. Jadi kayak semuanya kayak berdoa. Thank you banget buat kalian semua yang udah berdoa, thank you so much. Dan pikiran kita tuh sudah mulai kemana-mana gitu loh. Dalam hati tuh kayak benerankah ini, maksudnya masih, yang penting tuh kayak masih hidup aja gitu loh ya kan. Sampai tidur itu kayak aku dalam hatiku, ya mungkin aku kan juga hamil kan, jadi harus tidur ini sudah jam 2:30 aku udah harus tidur. Akhirnya mulai ketiduran, akhirnya mungkin karena kepikiran sampai terbawa mimpi. Dalam terbawa mimpi tuh ting dong, jadi aku cek story, ting dong, aku cek DM, ting dong, cek WA gitu kan. Sampai segitunya gitu. Kak Helen pun mungkin kepikiran juga, katanya dia kebawa mimpi, dan ada beberapa teman-teman juga katanya kebawa mimpi gitu loh, saking ikut kepikiran. Sampai aku bangun gara-gara Jili minta susu sekitar jam 7, setengah 8 atau jam 7 gitu. Aku tuh langsung, yang aku lihat itu handphone dulu, apakah ada kabar dari Kak Helen, apakah misalnya udah ketemu atau gimana perkembangannya. Nggak ada. Kayak DM itu kayak cuman kayak cuman 10, 11 atau berapa belas gitu doang. Dan itu tuh kayak nggak ada berita, nggak ada info. Yang ada tuh cuman ya nanya, Cek kenapa? Cek ini kenapa? Cek ini siapa? Cek kayak gitu. Jadi mohon maaf buat semuanya, aku mungkin aku baca aku love kayak nggak bisa balasin satu persatu. Dan akhirnya karena aku kemarin tadi pagi aku cuma tidur 3 jam, akhirnya aku bilang, Yus tenang, ayo kamu tidur lagi. Maksudnya tuh kayak sambung dulu, aku takutnya kurang istirahat kan. Jadi aku tidurin lagi sekitar jam berapa, jam 8, jam 9 baru aku tidur. Baru jam setengah 12 baru aku bangun lagi. Itu si Owe udah sampai depan kamar aku, sudah bilang, Ceh, Bang Upik mobilnya udah ketemu, katanya gitu. Hah, ketemu di mana, We? Ketemu di daerah bukan ketemu Jembatan Mahkota 2, katanya gitu. Terus aku bilang, nah terus Bang Upiknya gimana? Nah, Bang Upiknya nggak ketemu, cuman mobilnya ketemu, platnya udah bener, mobilnya udah bener. Terus gimana, We? Apakah mobilnya itu kayak ada tanda-tanda dirusak kah, atau ada berdarah-darah apa, atau terus diintip apa gimana, atau gimana, berantakan atau gimana? Enggak, katanya di dalam mobilnya nggak ada orang, katanya gitu. Terus ya intinya sampai jam 12 nggak ada kabar, jam 1, jam 2 sampai pokoknya itu kita kayak pantau terus kan, sampai aku ada customer kuku. Terus tuh kayak nggak mood buat ngerjain kuku, tapi katanya temen aku,
jangan gitu, kamu harus profesional, kamu harus tetap ngerjain, kamu harus tetap fokus gini. Sudah akhirnya sambil ngerjain, makanya aku ada postingan beberapa buku, kemudian beberapa kita tuh kan sekarang berharapnya itu kan juga dari orang yang bisa ngeliat-ngeliat kayak Sixth Sense gitu ya, kayak indra keenam gitu yang bisa ngeliat-ngeliat. Mungkin orang yang bisa ngeliat yang kayak chat OW Yung aku itu mungkin ada sekitar 3-4 orang kah? Mungkin ada sekitar 7 orang total semuanya. Iya. Nah tapi dari beberapa yang ngomongnya itu mirip, menyerupai itu sekitar ada 4 orang. Dari Yung 3 orang, dari Owe sampaikan ke aku tuh 1 orang. Intinya itu mereka bilang aku ngelihat Bang Upik ini masih hidup, masih selamat lah pokoknya, cuman dia kesakitan. Dia nggak ngomong luka-luka ya, dia cuma ngomong kesakitan. Oh itu yang Owe punya. Dia bilang lagi kesakitan, bukan luka ya, ini kesakitan. Terus orang ini bilang, aku sih ya nggak bisa percaya 100% juga, cuman karena 4 orang ini ngomongnya mirip, meskipun nggak sama tapi mirip, dia bilang seperti kayak ada rumput tinggi-tinggi, terus dan Bang Upik itu di dalam hutan itu. Terus itu dari Yung cerita, yang orang katanya orang bisa ngeliat Sixth Sense dari Yung cerita, dari follower dia bilang saya ngeliat kayak ada air, kayak ada sungai gitu kali ya, pokoknya ada air gitu, terus ada hutan-hutan juga gitu loh, jadi kan mirip ya, lebih ke hutan gitu loh. Terus itu posisi parkirnya Bang Upik itu di Sungai Kapih, itu di sana juga katanya banyak hutan, dan memang pada saat posisi keluarganya mereka cari itu emang rumputnya tinggi, lebih tinggi daripada aku lah. Bang Fikar kan jadinya dia bilang rumputnya tuh lebih tinggi daripada aku, dia bilang gitu. Jadi agak susah juga nyari, cuman memang udah dari kemarin juga dia nyari, dia bilang gitu. Terus pikiran kita tuh kan ya apa ya, kayak terus ya para penonton bilang mungkin ada selek sama orang, atau bisa jadi ada diganggu orang, atau bisa jadi ada makhluk lain yang sembunyikan atau gimana gitu ya. Pokoknya kan yang nggak tahu, namanya semua kemungkinan itu ada. Jadi kita sih yang nggak tahu gimana pokoknya. Tapi ada lagi satu cerita Sixth Sense yang mengarah ke istri Bang Upik, Kak Helen sendiri. Dia bilang, saya melihat dia itu masih hidup, masih sehat, selamat, tapi nanti sore dia pasti pulang ke rumah, tunggu aja dia nggak ngomong ke rumah atau gimana sih, pokoknya dia bilang pasti pulang sore. Jadi kita kan berpikir 4 orang, berarti sama Helen 5 orang ya, pokoknya sekitar 4-5 orang itu semuanya bilang kalau kata Bang Upik itu intinya tuh ada lah gitu, masih sehat aja, masih selamat aja. Pokoknya aku tuh juga doanya tuh yang penting satu tuh hidup gitu loh ya kan. Terus sudah sore dong, dan penonton bilang lapor polisi, lapor polisi. Terus bilang polisi itu nggak mau terima kalau hilangnya tuh nggak 1 kali 24 jam. Jadi harus menunggu dari kayak tadi malam kita jam 12, jam 1 malam itu kita melapor polisi itu ya, polisi nggak bisa terima karena katanya harus 1 kali 24 jam hilangnya. Jadi harus menunggu besoknya lagi jam 4 sore baru bisa dilaporkan. Pada saat sudah sore, pihak dari mereka lapor polisi katanya malamnya baru bisa karena mau ngurus banyak demo. Jadi nggak ada yang banyak bertugas di sini katanya gitu. Jadi intinya tuh kayak nggak banyak yang bertugas di kantor karena pada ngurusin demo nanti malam ya, katanya dari pihak kepolisian entah gimana seperti itu. Jadi kan ibaratnya ya nunggu lagi dan ya Tuhan, ini sebentar lagi jam 5, sebentar lagi jam 6, sebentar lagi jam 7, dan sebentar lagi malam. Dan kita berpikir ya Allah Tuhan, dia di hutan dan ini mau malam kedua lagi. Makan dari. Iya, dia bilang dia kayak belum makan gitu. Jadi kesian betul gitu nah kan. Jadi
customer kita udah pulang, siapa tadi yang terakhir ya, pokoknya pulang semuanya. Akhirnya aku, Owe, Yung di kamar kerja ini kita lagi ngebahas Bang Upi gitu loh. Ya aku begini, ya tapi kan begini sudah kayak ya katanya netizen bilang juga ada yang nggak mau kah tanya sama orang yang bisa ngelihat kayak orang pintar gitu lah bla bla. Aku bilang ya itu alternatif terakhir kalau seandainya memang udah hands up kita mungkin ya nanya juga gitu, siapa tahu membantu abis bisa lihat atau gimana. Apa kriangau kerangnya? Hah? Apa kriau? Apa itu kriau? Oke. Aku nggak tahu nih orang mana, pokoknya kriau itu katanya seperti kayak manggil suruh pulang gitu lah, tapi dalam alam lain gitu lah, aku nggak paham. Jadi sambil kita menunggu kayak gini loh, sambil cerita mata aku nih ngelihat ke sana CCTV gitu yang paling atas sebelah kiri dari aku ya, mungkin kalau kamera mirror kanan. Jadi sambil ngomong dulu sambil aku ngeliat ke atas, ada orang. Nah orangnya itu ya udah kayak Yong gitu. Terus itu ada orang, kurir kali, karena biasanya kan kurir kayak berdiri terus kayak manggil atau klakson apa gitu kan. Jadi ya kita pikir itu kayak kurir yang kayak mau belanja atau mau beli apa gitu. Sekalinya si Yung yang keluar terus dilihat Yung langsung teriak dong, Bang Upik! Oh Yung teriak Bang Upik, aku langsung karena pikiranku tuh luka-luka berdarah gitu Yung. Jadi jangan bikin ketawa lah, tolong jangan bahas nasi padang Bang Upik ya, Bang Upik, warung Padang Upik ini beda ya. Jadi jangan bikin aku nggak konsen, nanti aku udah mau cerita lagi. Aku turun, aku berlari dengan aku langsung lihat di jendela. Jadi habis Yung lihat di jendela, Bang Upik, langsung dia langsung turun dan aku bilang, Bang Upik, aku langsung standby dong kamera kan, maksudnya kayak sebagai bukti. Dan aku tuh kayak kenapa tangan jariku ini lebih cepat ke story, maksudnya lebih cepat ke kamera story bukan ke kamera asli gitu loh pokoknya. Dan Bang Upik tuh sudah gitu, terus aku bilang, Bang Upik, kamu kayak itu Bang, ya Tuhan akhirnya yang penting langsung aku lari turun ke bawah sambil kamera tuh standby sambil aku lari dan akhirnya bener dong dia di bawah itu kayak Kenapa? Bang, jadi si Yung ini kan sudah kayak akhirnya kamu pulang Bang, dia bilang kayak gitu. Yang penting kamu selamat ya gini. Aku dari ekspedisi. Kenapa sih? Aku habis dari ekspedisi, aku mau ambil mobil ke sini katanya gitu. Bang, langsung gua tabok tuh karena beberapa orang bilang kalau seandainya pikiran aku udah dihipnotis orang atau digendam. Woi Bang, gue tabok 3 kali. Sadar lo kayak gitu. Kamu tuh nggak pulang semalam. Sudah sehari kamu tuh nggak pulang. Hah? Aku habis dari ekspedisi antarin barangnya Yung. Aku ada janji sama Helen mau jalan. Iya Bang, itu kemarin. Aku bilang kayak gitu. Kemarin? Baru tadi sore. Kamu tau gak di jam berapa? 7:30. Kamu pergi jam berapa? Tadi sore. Gitu nama. Jadi aku bilang kamu tuh pergi tuh kemarin Bang. Pokoknya sudahlah, kamu naik dulu. Gue sambil dia masuk, gue tabok daunnya kan, bikin dia sadar, gue tabok. Aduh, dia udah pokoknya gue Bang, kamu itu nggak sadar kah Bang? Sekarang aku tanya, kamu sekarang pulang ke sini itu siapa yang antar? Terus itu jalan kaki, jalan kaki. Terus itu, oke, bagus pertanyaannya. Kenapa pulangnya ke rumah Cece? Nanti Cece bahas. Terus itu dia bilang, apa tadi sampai mana? Aku lupa gua. Kenapa kamu pulang sama siapa? Aku pulang sendiri. Naik apa? Jalan kaki. Sama siapa?
maksud aku tuh apakah pakai motor kah, pakai mobil kah, apa diantar sama nenek. Terus itu jalan kaki sama nenek yang antar. Nenek siapa? Kamu sudahlah, nanti aku cek CCTV ya. Aku tuh mau tahu sebenarnya di depan ini tuh dari CCTV itu dia tuh entah dari arah sana apa dari arah sana tuh. Terus siapa yang turunin dia atau siapa yang temenin dia, aku penasaran kan. Yang pasti aku adu dulu gitu kan, tanya-tanya dulu dia. Aku bilang, dah ntar gua naik, gua cari CCTV, lu pulang sama siapa. Sekalinya pas aku lihat dari CCTV, kalian tau nggak guys, dia itu pulang sama siapa? Dia itu jalan kaki dari arah Hotel Mesra sendiri, tapi dia bilang dia sama nenek. Dia bilang, ini loh bang, kamu lihat ya, ini sampai aku video, tapi videonya itu privacy ya, cuma untuk keluarga mereka aja. Pokoknya intinya dia itu jalan dari sana, terus dia lagi sendiri di kamera aku tuh, dia lagi sendiri. Terus dia bilang, ini aku lagi ngobrol lagi ngobrol sama nenek, dia bilang kayak gitu. Kamu lepas berpisah sama nenek itu di mana? Depan pagar. Persis di depan pagar, bukan di sono-sono. Enggak, di depan pagar, dia bilang kayak gitu. Ih, merinding lagi. Terus itu, nah ini aku pamitan. Jadi habis adegan dia jalan di depan pagar gitu, dia kayak nggak kelihatan sih, maksudnya dia ngobrol atau gimana. Yang pas dia bilang, ini aku lagi ngobrol. Terus pas di depan pagar, dia begini malah, dia seperti kayak pamit lah intinya tuh, kayak ke belakang baru nunduk. Ya kayak noleh ke belakang terus nunduk gitu kan. Habis itu baru apa sih namanya, kayak apa sih, anjing kagetnya. Siapa tuh datang? Ada orang. Nah terus itu Siapa? nggak tahu. Ini ya, putih. Ini ya. Coba kesini putih dong. Ini apa orangnya? Merinding, iya merinding, gue juga merinding. Terus itu aku bilang, kamu itu kalau habis dari ekspedisi, karena si Yung Yung udah bilang oke, dia sudah di ekspedisi kemarin ya, dia sudah ekspedisi, udah mission complete, dia udah kasih nomor resinya ke Yung Yung, udah kelar tugasnya gitu loh kan. Habis dari ekspedisi itu kamu kemana? Antar nenek pulang. Pulangnya pulang kemana? Nah, nggak tahu aku. Kayak gitu nah. Linglung gitu lah mak. Jadi gue bilang, boy, bang, kayak jadi kamunya belum makan nih, karena memang waktu kemarin dia pulang keluar dari rumah itu dia memang belum makan, dan dia mau janjian sama istrinya mau keluar makan juga, sama mau beli barang. Jadi sampai sekarang itu dia tuh seperti menganggap dia itu hanya 3 jam, hanya 2 jam 3 jam aja gitu loh baru pulang. Jadi memorinya tuh kayak bener-bener gak ada di 24 jam ke belakang gitu. Dan tadi waktu ada penonton yang nanya kenapa pulangnya ke Ceyustin. Nah jadi adik dari Bang Upik itu bilang, kan bisa jadi ya, bisa jadi ini sih tidak bukan kepastian, tapi bisa jadi apakah dia dihipnotis, apakah dia digendam atau kayak gimana. Terus itu dia bilang memori terakhir itu dia keluar dari rumah ini ke apa sih namanya, ekspedisi. Nah dia tuh losnya tuh sampai situ, makanya dia pulang ke sini tuh katanya dia mau ngambil mobilnya gitu. Padahal aku bilang, kamu tau nggak mobil kamu di mana? Di depan. Dia bilang kayak gitu. Coba kamu lihat, ada nggak mobilmu di depan? Keluar dia ke jendela, gak ada. Mobilmu hilang. Aku bilang kayak gitu kan. Mana ada, paling di mana dia kayak gitu. Enggak, mobil kamu itu, kamu tahu Sungai Kapi? Tahu. Mobil kamu tuh di Sungai Kapi, di mana? Di Mahkota, daerah Jembatan Mahkota 2. Hah? Ngapain sampai ke situ? Dia kayak gitu nama. Jadinya aku bilang bang, kamu tuh kena gendam bang. Mana ada. Cece, aku kalau kena gendam, handphoneku lo ada.
kunci. Sekarang aku bilang mobil kamu ada di sana di Sungai Kartini, di dekat arah sambutan. Waalaikumsalam. Terus posisi mobil terkunci. Ada nggak kunci mobil sama kamu? Ada di tas. Bingung kan? Handphone ada? Aku cek dong langsung 0%, kayak habis baterai. Kenapa handphone kamu nggak cas? Kamu ada powerbank charger nggak di mobil? Ada. Kenapa kamu nggak cas? Ya juga ya. Gitu lah. Aku tuh kayak jadi bang ya nih, gua kasih lihat ya bang ya. Terus aku kasih lihat handphone aku nih, tek mundur. Aku mundur story aku nih 10 jam, 18 jam, 20 jam yang lalu. Jadi kan semua postingan aku kan kayak foto wanted kayak dicari. Itu kenapa diposting begitu? Itu ada apa? Kenapa cek begitu? Ya tuh lo hilang bang, ini sudah 20 jam yang lalu postingan lu tuh hilang udah seharian. Masa sih? Kayak gini lah. Jadi kayak oh my god, dia ini kayaknya beneran sepertinya entah kemungkinan dihipnotis atau digendam sih, aku nggak begitu paham. Yang pasti waktu aku pertama kali tanya handphone kamu mana, ada ini di geroboknya lah itu kantong celana, dikeluarkan tuh kayak rumput gitu mbak, rumput daun. Wah ya sudah aku bilang nih bisa jadi dia terbusuk di semak-semak seperti yang orang sixth sense itu lihat kan. Ada luka ndak, siapa tahu dia kayak dijahati orang atau di gimana atau pasti kan kayak semak belukar kan ada gak tajam-tajam, pasti kan ada stretch gitu. nggak ada luka yang cuman ada luka di bagian sendal jepitnya itu. Dia bilang aku ini baru kali ini pakai sendal jepit, dari 2001 aku udah pernah pakai sendal jepit, pakai sepatu. Terus aku tanya, itu sendal siapa yang beli? Itu sendal beli di mana? Waktu itu kan beli rame-rame. Nah waktu itu kan kita pas jalan rame-rame beli sendal semuanya dibelikan satu. Oh ingat ya kamu ya. Jadi memorinya tuh bener-bener cuma 24 jam ke belakang aja yang loss, yang lu hilang itu cuma 24 jam ke belakang aja gitu loh. 24 jam pas hilang. Gendam itu disembunyikan makhluk halus yang nggak tahu. Aku sih ya nggak berani ngomong juga karena Cie nggak ditanya dia ngapain aja sama nenek. Aku nggak nanya. Yang pasti aku cuman bilang kamu pulang diantar siapa, kamu habis dari ekspedisi itu kamu kemana, kamu tuh ditunggu sama Kak Helen, kamu mau jalan sama Kak Helen? Iya aku mau jalan sama Kak Helen. Ini aja aku panas Cie, bawa aku Cie, aku mau mandi, panas aku gerah, aku mau jalan sama Kak Helen, aku udah janji. Kamu tuh janjinya tuh kemarin bang, bukan hari ini. Sudah kayak mandi Cie, sudah kamu mandilah dulu. Habis udah itu tak siapin handuk, terus dia bilang aku pakai ini aja lagi, dengan kayak gitu. Jadi tadi pas keluarnya datang dikasih baju ganti itu gitu sambil ya mak, waktu pas datang gitu mak kayak mana mobil mana nggak ada gitu, kayak seperti itu. Jadi mungkin waktu aku posting di story waktu aku lari-lari keluar itu berapa menit ya, mungkin setengah jaman ada kali ya, setengah jaman. Mungkin yang nonton udah ada berapa ribu orang. Jadi tiba-tiba kayak 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian depan rumah itu ramai sekali. Mungkin ada sekitar 20-an orang. Sampai si Owe bilang, "Jah, coba kamu lihat depan jendela." Sekali keluar, parkiran tuh udah penuh. Aku nggak paham ini siapa-siapa aja. Cuman dari keluarganya ada yang bilang itu adik-adik aku, kakak aku, keluarga aku. Terus itu polisi itu mungkin sekitar ada 5 dan 6 orang. Terus dia bilang saya dari Polresta. Terus aku lihat yang pakai baju polisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, yang naik 2 orang ya Pak, karena di atas ini sudah mulai rame, udah ada 5 orang, 6 orang sama kita 7 orang. Jadi kan aku kan was-was juga ya, aku kan maksudnya menghindari
Jadi aku bilang, Pak, yang naik 2 orang aja ya Pak, silakan cuci tangan dulu pakai sabun di samping. Ya, katanya gitu. Jadi katanya adanya kakaknya yang sudah di atas, udah Bang Upik aja suruh turun katanya gitu. Ketemu tuh ada mamanya, ada adik kakaknya. Ya udah akhirnya turunlah Bang Upik dan akhirnya pelukan sama ibunya. Itu di situ aku kayak aduh, momen mengharukan. Oke ya Tuhan, yang penting intinya doa dari puluhan ribu yang di Instagram, yang di Facebook, sampai di share, di reshare, di up. Sebenarnya aku nggak paham up itu apa, dan aku bilang up itu apa sih, kok komennya isinya ribuan tapi isinya up. Ternyata maksudnya up itu supaya kamu punya berita itu naik lagi, terus yang sudah turun naik lagi, sehingga pada saat orang masuk ke Busam kamu punya berita itu posisinya tuh kayak di atas gitu. Nah jadi orang yang masuk Busam Samarinda tuh kayak pasti baca atau nonton gitu. Jadi atas permintaan keluarga katanya kalau bisa tolong jangan diposting dulu. Ya jadi yang tadi tuh sempat ke posting, ya aku langsung hapus dulu kan, cuman karena error handphonenya kayak muter, nggak bisa delete, nggak bisa saving, kayak loading gitu kan. Jadi aku tuh kayak panik, duh ya apa nih ya, sudah nanti dulu aku ngurus dulu Bang Upiknya. Habis itu sudah ditanyain polisi, terus jawab gini, akhirnya sudah berkumpul kembali. Terus mereka tuh kayak betul, orang baik disayang. Pokoknya Tuhan lindungin Bang Upik sudah balik ke keluarganya. Banyak yang mendoakan. Ya itu berkat, percaya nggak, itu kekuatan doa juga, karena kita juga kepikiran kayak ya apa ya, luka kah, kayak di gitulah, pokoknya pikiran kita udah kemana-mana gitu. Kak Helen aja, istrinya Bang Upik aja tidur cuma 1 jam, kayak nggak bisa aja, aku nggak bisa tidur gitu. Tapi ada keseliut itu kayak 1 jam, dan itu pun kayak ke bawa mimpi kah, gimana kah gitulah pokoknya. Ya betul sekali, dia pulang itu sendiri, tapi dia cerita dia itu pulang diantarin sama nenek. Bahkan dia sambil jalan, sambil ngobrol, bahkan di depan pagar memang kelihatan sih dia tuh kayak gitu, kayak ibaratnya kayak orang tuh pamit lah, seperti itu. Ke orang pintar ya, itu nanti pokoknya kalau setelah ini pihak keluarga yang akan ngurus pasti. Setahu aku Bang Upik itu kayak apa ya, anak yang soleha ya kalau soleha, anak yang soleh, kalau cowok katanya soleh. Jadi ya dia bisa kayak sering sholat juga gitu loh. Jadi pulang sholat ya Bang, itu maksudnya tuh kayak ya antara bersyukur, antara kayak semoga dijauhkan dari yang enggak gitu ya. Dan ada katanya daun apa yang itu tadi udah dibuang keluar pagar, kita udah buang. Kehalannya alhamdulillah kondisinya tenang, sudah, namanya lega lah ya kan, gila lega lah, semangat. Pokoknya tadi tuh waktu pertemuan pas buka pintu ada sang ibu, terus pelukan, terus kayaknya Bang Upik tuh nangis. Jadi aku tuh kayak terbawa emosi juga. Oh my god, yes, tahan gitu. Terus nggak lama kayak Helen datang, terus mereka juga kayak pertemuan yang mengharukan sekali. Ya lega lah ya kan, seperti itu. Keadaan Bang Upik gimana pas kembali? Sehat walafiat. Matanya merah. Cuman dia kayak hilang ingatan selama apa sih sorry, low bed langsung ini.
Jadi barang Bang Upik atau isi tasnya semua ada semuanya. Makanya pada saat aku bilang, Bang, lu tuh digendam kayaknya, aku bilang kayak gitu. Nah, dia tuh nggak percaya. Dia bilang, monodok, digendam itu handphone kah, kunci mobil kah, atau dompet itu pasti hilang. Ini semuanya utuh. Nggak hilang HP-nya, nggak hilang. HP-nya itu utuh dalam tasnya semuanya. Seperti itu. Jadi, oke guys, untuk sekian kronologinya, semoga kita bisa belajar jaga diri, sayangilah orang-orang yang masih ada bersama kalian. Mumpung mereka masih ada tuh, kayak hargai, sayangi, seperti oke, jadi aku pamit dulu ya guys. Guys, thank you so much semuanya. See you guys, bye.